Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banyak, enggak sesuai jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang paling kencang, paling ikhlas, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Yang enggak ikhlas nanti berangkat umroh. Yang ikhlas apa yang ikhlas? Yang enggak ikhlas aja berangkat umroh ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para orang tua, bapak ibu yang sangat saya hormati, semoga sehat selalu menyertai. Para asatidjah, pengurus TKM Masjid Harapan Jaya, Akhirul Mahbub Ustaz Jamal, sahabat saya, semoga beliau sehat, panjang umur, tambah anak, tambah istri. Wah, kasihan istrinya ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Malam ini saya sangat berbahagia sekali, walaupun saya cukup kaget, karena di hadapan saya ini para orang tua semua. Saya tidak tahu Ustaz Jamal mengundang Ustaz milenial, padahal yang hadir adalah kolonial. Ya, ini humor aja ya Pak ya. Sebab biasanya kalau ngaji malam itu udah cepat ngantuk Pak. Alhamdulillah malam ini Masya Allah, saya ingat satu hadis Rasulullah tentang umur. A'mar ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhuma yazuzu dzalik. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara kita yang umurnya di atas itu. Tapi malam ini subhanallah, ternyata masih banyak umur yang di atas 70. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur yang selama ini kita lewati dalam taat kepada Allah menambah kebaikan untuk akhirat kita. Bapak Ibu sekalian, kemuliaan umur itu bukan dilihat panjangnya, tapi kualitasnya. Betul. Jadi kalau panjangnya doang, tapi kualitasnya enggak ada, itu tidak jadi kebaikan. Maka malam ini saya melihat luar biasa. Ternyata masih banyak saudara orang tua kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ilmu ini. Majelis ilmu, kata Rasulullah itu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku sampaikan taman-taman surga yang ada di dunia? Maka Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan, di manakah ya Rasulullah taman-taman surga di dunia itu? Kata Rasulullah, taman surga atau riyadul jannah di dunia itu adalah majalisul ilm,
Jadi kalau kita mendengar informasi ada acara majelis taklim, majelis ilmu, maka kata Nabi, singgahlah. Singgahlah kalian di majelis-majelis ilmu. Sebab majelis ilmu di dunia itu adalah Riyadul Jannah, taman-taman surga yang ada di dunia. Makanya sekarang saya melihat ini ada bidadari di sebelah kanan saya. Namanya kan di dalam surga kita ya. Cuma yang di sebelah kiri ini apa namanya? Bidadara. Ya, ya sudah, apalah namanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, ada satu hadis Rasulullah SAW juga yang perlu kita catat. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Ya, tempat yang paling dicintai Allah adalah wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah pasar. Makanya ibu mulai hari ini jangan sering ke pasar. Selain Allah tidak suka, bapak juga kadang-kadang enggak ngizinin ibu ke pasar. Betul ya? Baik. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini masjid kita ini tiang-tiangnya jauh lebih kokoh daripada akidah kita. Amin. Mudah-mudahan keindahan masjid ini tetap masih jauh lebih indah daripada akhlak kita. Dan semoga saja kanan kiri temboknya ini yang kokoh, tapi masih jauh lebih kokoh daripada ukhuwah kita. Ada 3 hal penting yang paling mendasar dalam hidup ketika kita memahami bagaimana cara menghadirkan kehidupan yang penuh keberkahan. Yang pertama adalah dengan akidah hidup menjadi indah, dengan ibadah hidup menjadi berkah, dan dengan ukhuwah hidup menjadi mudah. Catat Bu. Ya, ini yang bawa catatan cuma 1 di depan. Ibu mau ngaji apa mau pasar? Dengan akidah hidup menjadi indah, dengan ibadah hidup menjadi berkah, dan dengan ukhuwah hidup menjadi mudah. Kenapa kita awali dengan akidah? Akidah ini asal katanya al-aqdu, ikatan. Kita datang kemari sengaja dari rumah untuk taklim itu karena kita memiliki ikatan. Ikatan apa? Ikatan batin dengan pengurus masjid. Tetapi yang jauh lebih besar adalah bahwa kita kumpul di sini karena kesadaran akidah. Kita kumpul di sini karena mendapatkan nilai-nilai hidayah. Dan tidak ada kenikmatan yang paling mahal harganya kecuali kenikmatan hidayah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ada 4 kenikmatan yang sedang kita rasakan hari ini. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Yang ketiga nikmatul akal, Allah sempurnakan kita dengan diberikannya akal. Dan yang keempat adalah nikmatul hidayah ilal Islam, kenikmatan ketika kita berada dalam petunjuk di jalan Islam. Jadi subhanallah, kita mendapatkan 4 kenikmatan. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat hidup. Bapak Ibu sudah merasakan betapa hidup itu nikmat, karena pengalamannya pasti jauh lebih banyak Bapak daripada saya. Kenapa? Karena semakin tua pengalaman hidup semakin banyak. Ya, saya umur baru 35 Bu. 35. Ya, kalau Bapak kelihatannya baru 40 kayaknya. Semakin banyak waktu kita menjalani hidup, semakin banyak pengalaman yang kita lalui. Dan tidak ada yang bisa menafikan bahwa hidup itu nikmat. Dengan hidup kita bisa melihat, kita bisa berkata, kita bisa mendengar, kita bisa
merasa, kita bisa mencinta, kita bisa membenci, kita bisa merindu. Dengan hidup kita bisa peduli kepada siapapun orang yang di sekitar kita. Kenapa? Allah berikan kita kehidupan. Dan tentu persoalan hidup bukan ukuran panjangnya. Kemuliaan hidup bukan dilihat dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Ya, catat dalam hati kita nih. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu?" Nabi menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini panjang umur dan baik amal perbuatan. Tetapi tentu bukan persoalan manusia tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang benar terus-menerus, Ibu. Tidak ada manusia yang jujur terus-menerus. Tidak ada manusia yang hatinya putih terus-menerus. Ya, pernahlah kita kotori hati kita dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan ghibah, dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Karena manusia itu pada hakikatnya lemah dan tidak punya daya apa-apa. Kalau bukan karena Allah yang menentukan hidup kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan hidayah, kita nggak ada apa-apanya, Pak. Apa sih yang kita banggakan? Apa sih yang kita sombongkan? Tubuh kita dari atas sampai bawah ini punya siapa? Milik siapa? Milik Allah. Harta kekayaan, anak, keturunan, mobil, jabatan, semuanya Allah yang memberikan, Pak. Jadi kita tinggal menikmati hidup. Bahkan untuk agar kehidupan kita bermakna, Allah berikan kita fasilitas. Ya, kita dilihat diciptakan Allah dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Kita ini paling indah, Pak, diciptakan oleh Allah. Ya, paling indah, Ibu. Kaki 2, coba kalau kakinya 3. Ada kakinya 3 binatang? Ada. Yang kakinya 4 apa namanya? Nah, kalau Bapak punya kaki 4, sebutannya apa? Ya kan? Bukan manusia. Kita ini paling indah diciptakan, Masya Allah. Coba Bapak menatap di cermin, walaupun nampak sudah tua, tapi tetap indah dilihat sama Ibu, kan? Betul ya? Memang indah itu akan terasa ketika kita mencinta. Sebab cinta itu membuat sesuatu yang tidak indah jadi indah. Cinta membuat sesuatu yang jauh itu jadi dekat. Cinta membuat sesuatu yang keras itu jadi lembut. Betul? Ya, bagaimana kita membangun cinta mahabbah dalam konteks persaudaraan, maka kita harus membangun wihdah dulu. Dalam konteks urutan, bagaimana kita membangun kekuatan. Yang pertama adalah ukhuwah, yang kedua wihdah, yang ketiga mahabbah, baru yang keempat kuwah. Ya, kalau antara kita sesama muslim ini terikat kuat, maka yang pertama harus kita bangun itu adalah al-ukhuwah. Al-ukhuwah ini dicatat oleh banyak para cendekiawan. Ya, itu ada beberapa poin. Jadi bukan hanya konteks kita membangun ukhuwah Islamiyah, ternyata ada beberapa jenis ukhuwah persaudaraan yang pernah kita temukan. Satu, ada yang dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Apa, Bu? Ukhuwah basyariyah artinya apa? Bahwa seluruh manusia yang ada di bumi ini itu adalah saudara, atau dikenal juga dengan istilah ukhuwah insaniyah, sekemanusiaan. Ya, dari Adam alaihi salam sampai kita hari ini, sampai nanti makhluk yang diciptakan manusia yang terakhir, itu semuanya bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena kita berasal dari rumpun yang satu, dari
Islam. Walaupun kemudian dalam perkembangannya perbedaannya nampak sekali, dan itu sunatullah perbedaan itu. Ya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan kaya miskin, perbedaan macam-macam. Jadi saudara kita, George Bush itu saudara kita, Bu. George Bush yang ada di Amerika, ya, persaudaraan dalam konteks kemanusiaan. Jadi walaupun Bapak enggak kenal, dia saudara kita yang tinggal di Papua apalagi. Yang kedua dikenal dengan istilah ukhuwah watoniyah. Nah, ini skupnya lebih khusus. Watoniyah itu bentuknya negara, kenegaraan. Siapapun yang tinggal di Indonesia dari daerah manapun dia, di ujung kulon sekalipun, mereka terikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara juga. Betul, ya. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah ini terikat dengan satu persaudaraan karena memiliki satu keturunan, orang tuanya sama, kakak, adik dan lain sebagainya, nasab, satu nasab. Ya, jadi ibu punya kakak, punya adik, itu nasab, persaudaraan senasab. Baru kemudian nanti kita akan bicara ukhuwah Islamiyah yang tidak terikat oleh sekat negara, oleh sekat wilayah, oleh sekat bahasa. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini, umat Islam, mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kenapa? Karena diikat dari dasar keimanan itu. Maka disinilah kemudian kita tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling bermusuhan. Kenapa? Karena kita saudara. Mengambil satu istilah, ya, saudara itu sebetulnya potongan dari kalimat seudara. Ya, Bu. Seudara. Ya. Kita semua makhluk ini adalah saudara. Siapa yang menciptakan udara itu? Allah. Siapa yang menikmatinya itu? Kita semua. Berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda wilayah negara, mereka mendapatkan saudara. Udaranya sama dari Allah juga. Ya, nggak tahu ini dari mana asalnya, tapi kayaknya betul juga ya. Saudara itu karena kita terikat oleh saudara, ya, saudara, udara dari Allah. Banyak sekali. Baik. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Maka manfaatkan kehidupan yang tersisa ini, Pak, untuk kita membangun kesadaran agar kita kembali kepada Allah nanti pada saatnya. Ya, karena kembali itu pasti, Pak. Ya, kembali itu pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, apalagi kita sudah melihat, mendengar, bahkan mungkin langsung menggotong jenazah. 3 tahun terakhir kemarin pasca Covid, kita menemukan banyak saudara kita yang pergi. Berapa ratus orang, Bu, yang meninggal Covid. Banyak di dunia ya. Indonesia itu di Asia menempati urutan kedua. Ya, setelah India, Covid-nya, Pak. Di dunia, Indonesia menempati urutan ke-7. Yang pertama Amerika, yang meninggal jumlah Covid itu. Jadi Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah yang terbanyak. Yang pertama adalah India. Luar biasa. Berarti sudah banyak tuh saudara, sahabat, tetangga, teman kita yang sudah Tapi itu sunatullah. Namanya sunnah ibtila. Ada 3 sunatullah dalam kehidupan. Yang pertama dikenal sunnah tadafu. Adanya konfrontasi dalam hidup itu yang kuat menekan yang lemah. Dari dulu itu sudah ada. Sunatullah terjadi demikian.
Yang kedua sunnah ibtila, sunnah ujian. Nah, kita semuanya sesungguhnya hidup dalam rangka untuk mengikuti ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ Ya, surah apa itu? Al-Baqarah 155, 156, 157. Nanti ibu kaji di rumah tentang ujian. Jadi ayat ini berbicara pertama tentang kepastian bahwa ujian itu ada. Yang kedua, Allah menyebutkan bentuk-bentuk ujian. Yang ketiga, Allah menetapkan bagaimana cara kita menyikapi ujian. Yang keempat, Allah memberikan kita kemuliaan bagi orang yang punya kemampuan menyikapi ujian dengan baik. Jadi hidup itu adalah rangkaian ujian terus-menerus. Ibu, waktu muda diuji, masa tua diuji juga. Saya mau tanya nih, ayahanda semua, lebih banyak mana ujian di masa muda atau di masa tua? Halo? Bu? Lebih banyak mana? Sama? Kasihan sekali diuji terus ya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah dia yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, supaya dia menguji kamu siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling baik amalnya. Jadi dalam ayat ini ternyata tujuan Allah menguji kita supaya kita diketahui posisi kita di hadapan Allah itu. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling kuat sabarnya, siapa yang paling kuat taatnya. Jadi kita diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga dalam kerangka ujian yang tidak kalah besarnya adalah berkaitan dengan persoalan al-ukhuwah al-islamiyah. Memang tidak ada kita temukan satu contoh negara, wilayah yang di dalamnya itu orang betul-betul memiliki kesadaran berukhuwah yang betul-betul bagus. Enggak ada, ya Bu ya. Tapi Islam datang menyatukan hati mereka yang bertikai. Kalimat yang tadi dibaca, ayat yang tadi dibaca surah Ali Imran ayat 103 oleh khori kita tadi, ya, sebelumnya diawali dengan kalimat 102-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian melakukan iftirak. Apa itu? Berpecah belah. Kapan ayat ini turun? Pada saat apa ayat ini turun? Ketika Rasulullah datang ke Madinah. Pada saat itu Madinah ada dua suku yang bertikai. Dan pertikaiannya itu dalam sejarah dicatat hampir 120 tahun, nggak pernah berhenti Pak. Jadi orang berantem Bu, hampir 120 tahun. Halo? Ya, saling sikut, saling tonjok, saling bunuh. 120 tahun. Kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Dua kelompok ini bertikai di Madinah sebelum Islam datang. Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan datangnya Rasulullah hingga akhirnya kedua kelompok itu bisa disatukan. Akhirnya mereka bersaudara. Tapi rupanya ada kelompok yang tidak suka dengan persaudaraan Islam. Ada kelompok yang tidak suka dengan kedamaian umat Islam. Ada kelompok yang tidak pernah suka sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, melihat perkembangan orang
Islam. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Melihat antara dua suku ini saling guyup, saling antang, saling sapa, ya, mereka bersaudara. Akhirnya diungkit-ungkit kembali oleh orang Yahudi itu tentang permusuhan masa lalu dua kelompok ini. Akhirnya mereka timbul lagi kebanggaannya, kesombongannya. Gua paling hebat, gua paling bagus, ya, pokoknya sifat ananiahnya itu. Ya, sifat ananiah. Apa itu ananiah? Ego, Pak. Jadi penyebab kenapa ukhuwah itu tidak muncul-muncul ego, Pak. Sifat ananiah. Anak itu asal katanya anak. Ya, egoisme, sifat egoisme. Akhirnya mereka tumbuh sifat egoisme mereka. Berantem lagi, Pak. Nabi dengar pertikaian mereka, datang kepada mereka. Kenapa ini kalian? Ya, bukankah masih ada aku di sekitar kalian ini? Maka kemudian turunlah ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ila akhir ayat yang tadi dibaca. Ya, Masya Allah, ini ayat luar biasa. Jadi dalam Islam secara umum hukum iftirak, berpecah belah itu haram hukumnya, Pak. Dalam Islam berpecah belah. Kenapa? Karena melemahkan tubuh kita umat Islam. Nah, persoalannya adalah bagaimana sekarang merangkainya, bagaimana sekarang merajutnya. Ya, tidak ada persoalan yang paling penting dalam merajut ukhuwah kecuali kita harus memperkuat pilar-pilar dakwah, pilar-pilar peradaban umat Islam itu. Apa itu pilarnya? Kalau kita mau buat, yang pertama pilar peradaban Islam, kita bangkitkan kembali. Dulu di zaman Rasulullah sudah dibangun itu. Yang pertama quwwatul aqidah, quwwatul aqidah. Yang kedua quwwatul ibadah. Yang ketiga quwwatul akhlak. Yang keempat quwwatul ukhuwah. Ya, quwwatul aqidah, quwwatul ibadah, quwwatul akhlak, quwwatul ukhuwah. Yang kelima quwwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Nah, ini insya Allah kaji satu-satu 5 ini. Ya, tadi pesan dari Ustaz Jamal, Ustaz, kita selesai jam 2 malam. Setuju? Saya enggak. Ya. Ngomong sampai jam 2 malam, ya kan? Wah, bisa duet nih. Kalau ngomong di radio pelan saya, Pak. Tapi kedengeran sejauh otaknya. Ya. Ya. Ini Ustaz Jamal salah ngundang ini. Harusnya yang diundang Ustaz Kondang. Ini kok yang diundang Ustaz Kandang. Jadi ada Ustaz Kondang, ada Ustaz Kan. Sebab saya ceramahnya memang di kandang. Bahkan teman-teman selalu bilang tuh, ya, apa yang tempat ikan itu? Akuarium. Itu undang tuh Ustaz akuarium. Loh, kok akuarium ya? Karena dia ceramahnya kan di radio sendirian. Ya, cuma ada batas kaca doang di situ kayak ikan kan, akuarium kan. Saya dibilang Ustaz akuarium. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting tembus. Ya, ke berbagai wilayah. Di wilayah Bogor, Cikarang, Jakarta, nama saya udah terkenal walaupun nggak kenal orangnya. Ya, tuh kan. Ibu suaranya pernah dengar, orangnya baru lihat. Gimana kesan pertama melihat? Ya, bapak-bapak jangan cemburu ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Baik, saya nulis buku, judulnya Membuka Mata Hati. Bukunya udah habis, Pak, sama modal-modalnya. Ya, jadi buku itu adalah kumpulan renungan materi yang saya sampaikan beberapa tahun di Radio Data. Ya, nanti kalau Bapak berminat, saya mencetak lagi. Ya. Tapi sebagai hadiah, nanti ada 2 hadiah saya bawa buku. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Setuju? Baik, yang pertama kita bicara
quwwatul aqidah. Ya. Kenapa akidah itu begitu penting? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kita ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Ya, dan sembahlah aku, kata Allah. Jadi tauhid akidah itu mempersatukan. Tauhid akidah itu menguatkan. Kalau kita tidak memahami konsep akidah dulu dalam perkembangan sejarah Islam, maka sulit kita membangun ukhuwah, Pak. Sulit sekali membangun ukhuwah tanpa ada kesamaan akidah, kesamaan ibadah, kesamaan ukhuwah, baru muncul. Jadi akidah dulu ini apa? Makanya kita harus pahami masyarakat kita, generasi kita, anak-anak kita. Pertama kali mereka yang kita dakwakan adalah persoalan akidah. Awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah. Sampaikan pertama kali kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau Allahnya sudah sama, satu frekuensi dengan kita, saudara sahabat kita itu tujuannya sama kepada Allah, maka insya Allah terbangun tanpa sadar ukhuwah itu. Ya kan? Jadi sulit, Pak, untuk membangun kesadaran ukhuwah yang kuat itu kalau akidahnya ini lemah, imannya itu lemah. Sebab kurang iman itu akan muncul banyak penyakit. Namanya kuman, kurang beriman, muncul banyak penyakit. Ada kudis, kurang disiplin, kan? Ya, halo, maafin ya, bukan kurang sopan. Ada kurang rapi, ya. Ada kutil, kurang teliti. Itu akibat kuman, kurang beriman. Ibu-ibu ditulis loh. Ya, Pak, ya. Ini penyakit umat ini kebanyakan. Kurang disiplin dalam beribadah. Padahal ibadah, masya Allah, kita dipanggil tiap hari, ini mesin udah bagus, masya Allah. Ya, kasihan sayang pengurus ini berjibaku berjuang untuk mempercantik, memperindah masjid ini. Dan ini kita, pasti saya yakin, ini adalah wakaf kita semua. Ya, Bapak menyumbangkan untuk masjid ini, insya Allah. Mereka yang menyumbangkan hartanya demi kepentingan sarana ibadah, maka nanti di surga akan dibuatkan masjid. Amin. Ya, tergantung sumbangannya. Kalau semuanya 100 sak, ya seperti musola lah masjidnya di surga. Kalau 5 sak, pintunya aja. Ya, nggak apa-apa pintu masjid, ya daripada pintu neraka. Ya, masya Allah. Masjid, Pak, di Indonesia itu paling bagus, Pak. Saya datang ke berbagai daerah, masya Allah. Saya kagum, ya Allah. Di Indonesia itu ada masjid kubah emas, Bu, di Depok. Bu, ya, kalau Bapak kesana mau ziarah itu harus bawa palu, Pak. Ketokin nanti itu. Ya, Mas, Pak, itu ya. Di Indonesia, Allahu Akbar, masjid ini kita luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, Pak, ya. Di Arab Saudi itu, Pak, emang ada acara tabligh akbar? Udah ada. Ya. Majelis taklim pagi, siang, sore, udah ada. Ibu-ibu yang ngajinya itu, Pak, nggak tahu waktu, Pak. Di sana itu nggak ada. Mana ada ibu-ibu taklim hari Senin ngaji, hari Selasa ngaji, hari Rabu ngaji, hari Kamis ngaji, hari Jumat ngaji. Cuma di sini doang. Di harapan saya, ya kan? Betul, Ibu, ya. Makanya salutlah sama ibu-ibu lah. Ya, di mana-mana saya sekarang justru ngaji itu yang banyak ibu-ibu. Pokoknya saya salut sama ibu-ibu. Alhamdulillah, nggak salah Bapak ini nyari istri begini nih. Amin. Ya, walaupun kadang ngaji itu juga menimbulkan pertanyaan, apalagi kalau banyak laporan ke rumah, kan? Dari mana Bu ngaji? Alhamdulillah. Pak, minggu depan Majelis Taklim Harapan Jaya mau ngadain ziarah loh, Pak. Kemana? Ya pokoknya ziarah. Ya udah, nggak apa-apa, ikut. Kasih ongkos. Laporan lagi. Bulan depan lagi, Pak. Ya, ada tabungan umroh, Pak. Oh iya, nggak apa-apa itu. Bulan depan lagi, Pak, ini
Bu Ustazah minta kita buat seragam Pak. Ya udah itu. Ya. Halo. Bulan depan Pak kita bayar arisan Pak. Ya. Yang terakhir udah ibu berhenti aja gajinya. Ya. Ngaji pengeluarannya banyak betul. Akidah. Ini yang perlu kita pahami. Makanya kenapa ya dalam ayat yang tadi dibaca saya nampaknya memang lebih tertuju kepada ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Seiman, seakidah. Ya. Nah, keimanan ini penting untuk terus dijaga. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya kunci sukses dunia akhirat. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi dengan ketakwaan ini akan muncul kekuatan, dengan takwa ini akan muncul ukhuwah, dengan takwa ini akan muncul mahabbah, dengan takwa ini akan muncul kekuatan. Makanya kenapa di awal tadi 5 poin itu kuwatul akidah. Ya. Apa itu takwa? Bagaimana kita bertakwa? Apakah kita sudah menjadi orang takwa? Pokoknya kalau urusan takwa sudah pahamlah kita. Apalagi bapak-bapak setiap Jumat pesan moral khatib itu adalah takwa kepada Allah. Ayatnya tadi saya baca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Nah, ini penting dipahami. Dalam Al-Quran, kalau kita menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini cenderung turun di Madinah. Kenapa? Karena ya, ciri ayat yang turun di Madinah itu biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan itu disebut dengan ayat Madaniyah. Sementara ayat yang turun di Mekah itu biasanya cenderung berawal kalimat yang lebih universal, ya ayyuhan nas. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sembahlah Allah. Cara nyembahnya bagaimana? Belum dijelaskan di periode Mekah. Tapi di periode Madinah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini cara menyembah Allah. Salah satunya adalah berpuasa. Ya, la'allakum tattaqun, tujuannya tetap ujungnya sama, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita sudah sempurna ketakwaan itu, maka akan muncul ukhuwah. Sebab nilai ketakwaan ini adalah kekuatan batin, kekuatan kesadaran, kekuatan amalan. Ya, takwa. Sudah jadi orang takwa kita, insya Allah. Ya, tapi ada satu sahabat ketika ditanya, namanya Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Perhatikan bunda, nama Ali bin Abi Thalib di akhirnya itu disebut bukan radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang menyebut demikian, tidak ada masalah. Tapi Ali itu disebut karramallahu wajhah. Ya kan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa itu maknanya? Ya, Allah memuliakan wajah Ali. Tapi kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat itu. Kenapa Ali disebut karramallahu wajhah? Karena Ali itu saat dia kecil hidup bersama Rasulullah, dan Allah menutup matanya itu, padahal tinggal di tempat yang jahiliyah. Ali tinggal di tempat jahiliyah di Mekah, ya. Tapi Allah tutup matanya sehingga tidak pernah Ali melihat berbagai kehidupan yang tidak baik.
Makanya mulia wajah Ali, karramallahu wajhah. Ya seperti ibu ini mulia, ditutup wajahnya. Amin. Ya, ada yang ditutup wajahnya. Ada. Apa kata Ali ketika ditanya apa itu takwa? Takwa itu 4 cirinya, Pak. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang di hatinya, di qalbunya tersimpan rasa takut kepada yang maha jalil, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia. Jadi kita butuh, Pak, rasa takut itu. Dan tidak salah memiliki takut kepada, rasa takut kepada Allah itu harus, Pak. Harus. Ya, sebab kalau kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya benteng hidup. Ibu-ibu yang harus lebih jauh punya rasa takut kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidupnya itu teratur, terukur. Ya, apalagi kalau mau ngomongin orang. Halo, Bu, jangan pernah ngomong begini sama teman. Jangan sini. Kenapa? Mumpung nggak ada yang dengar. Mumpung nggak ada yang dengar. Siapa bilang nggak ada yang dengar? Ketika engkau sendiri, yang kedua adalah Allah. Ketika engkau berdua, yang ketiganya adalah Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Allah itu as-sama', maha mendengar. Jadi jangan pernah kau mengatakan mumpung tidak ada yang mendengar. Emang ngapain sih? Itu tuh orang baru sebelah rumah. Jengkel banget gua melihatnya. Emang kenapa? Sok kaya. Loh kok begitu? Iya. Mentang-mentang punya mobil baru, keliling terus di komplek tiap sore. Emang apa urusannya sama ente? Ya kan? Wajar dia punya, dia sombongin, betul. Dan itu bukan sombong, Pak. Jadi kalau orang punya mobil, punya uang, dia belanja tiap hari, itu bukan sombong. Dia punya. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu meremehkan orang lain, ya, meremehkan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong namanya. Tapi kalau kita punya, saya punya mobil, mau keliling sore, malam, pagi, nggak apa-apa, itu urusan dia. Kok jadi ibu yang repot? Halo? Berarti tandanya bukan dia yang salah, ibu yang punya dengki. Nah itu persoalannya. Ya, Nabi Muhammad, Pak, belum jadi Rasul. Baiknya itu keterlaluan. Baiknya keterlaluan, ya. Sangat amat baik. Sampai orang-orang yang benci sama Nabi itu, ya, itu mereka percaya, mereka meyakini, mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu adalah jujur, orang yang sangat siddiq, diketahui orang benar. Nabi dicintai oleh masyarakat ketika dia menjadi anak muda. Tapi ketika Nabi mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kebenaran, maka mulailah banyak yang tidak suka. Memang orang baik banyak temannya, tapi penyampai kebenaran banyak musuhnya. Orang baik banyak temannya, penyampai kebenaran banyak musuhnya. Kalau orang baik, Bapak, semuanya juga senang kita, ya. Tapi kalau dia sudah mulai, wah mulai ini gue dinasehatin, udah nggak suka kita, betul? Halo, diketahui bahkan sebelum hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Allah untuk memulangkan barang-barang orang-orang Mekah yang dititipkan ke rumah Rasulullah. Mereka orang-orang Mekah tidak suka dengan Nabi, tapi ketika mereka mau melakukan safar perjalanan jauh, menitipkan barangnya di rumah Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah dipercaya amanah dan tidak pernah tidak amanah. Makanya ketika Nabi hijrah, disuruh Ali bin Abi Thalib memulangkan barang-barang orang-orang itu yang mereka membenci Rasulullah. Ya. Dan kalau kita melihat sejarah tentang ukhuwah Islam, Pak, ini indah sekali. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu Nabi itu masuk dalam kelompok golongan muhajirin. Yang di Madinah masuk dalam kelompok golongan Ansor. Ya, hijrah Nabi ke Madinah itu hijrah yang kesekian.
karena pernah ke Habsah, ke Taif dan lain sebagainya. Tapi kemudian hijrah ke Madinah, semua sahabatnya duluan berangkat, Nabi belakangan. Sahabat-sahabat yang loyal sama Rasulullah meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan untanya, meninggalkan semua, ya, mereka hijrah ke Madinah. Kaya-kaya loh sahabat Nabi, Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya. Utsman bin Affan itu orang kaya, Pak. Ya, sampai detik hari ini hari ini, bukan zaman Nabi. Nama Utsman bin Affan itu masih ada di rekening Arab Saudi. Ya, ada hotel di Madinah namanya Sunduk Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan. Gimana sejarahnya? Kok Utsman bin Affan yang hidup di zaman Rasulullah punya hotel di Madinah? Kok Utsman bin Affan yang hidup pada masa Rasulullah punya rekening di Arab Saudi? Gimana ceritanya? Ya, dulu di zaman paceklik ketika di Madinah tidak ada yang punya sumur. Masyarakat Muslim kehausan. Yang punya sumur cuma satu orang Yahudi di Madinah. Ketika melihat kondisi mengenaskan para sahabat, kekeringan, kelaparan, kehausan, Nabi bilang, siapa di antara kalian, ya, yang bisa membebaskan dan memiliki sumur, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Maksudnya untuk kepentingan umat Islam. Ada orang Yahudi setiap hari jual air ke umat Islam, mahal sekali harganya. Utsman datang ke sana untuk membeli sumur itu. Tapi orang Yahudi enggak mau. Ya kalau aku jual sumur ini, pendapatanku dari mana dong? Ya, padahal Utsman sudah menawarkan dengan harga yang sangat mahal. Ya, akhirnya Utsman gagal di pertemuan pertama. Dia berpikir besok datang lagi. Gimana ini caranya supaya sumur itu kebeli? Akhirnya Utsman punya usul. Ya, otaknya jalan. Gimana kalau sumurmu itu aku beli sehari, besok sehari itu milikku, hari ini milikku, besok milikku, seterusnya begitu. Kata orang kafir dalam hati, wah ini untung nih, gua dapat duit, sumur tetap milik gua, gitu kan? Ini bahasanya. Utsman kayaknya orang Betawi ngomong gua, ya, ya, udah bahasanya begitu aja dah, ya. Saya orang Bekasi masalahnya. Jadi akhirnya setuju orang Yahudi itu, Pak. Ketika dia setuju, dia bayar. Besoknya milik Utsman. Dia sampaikan kepada umat Islam, siap, silakan. Umat Islam, orang-orang mukmin yang ingin memanfaatkan air, ambil sebanyak-banyaknya. Wah, diambil banyak, ya kan? Ada yang 3 ember, 4 ember ambil itu. Besok giliran orang Yahudi mau jual, airnya habis. Ya, akhirnya habis. Ini pikiran Utsman jalan. Besoknya lagi, itu rupanya air ngalir lagi, diambil lagi orang. Lama-lama ini orang Yahudi capek juga. Ya, Utsman udah deh, kayaknya aneh jual semua tuh buat ente. Ya kan, alhamdulillah kata Umar. Apa yang terjadi, Bunda, ayahanda, itu sumur mengalir terus, airnya tidak pernah berhenti. Ya, kemudian Utsman menanam pohon kurma di samping kanan kiri sumur itu, di samping untuk minum untanya, untuk pertaniannya, untuk minum sehari-hari, untuk nyiram kurma. Kurma itu terus berkembang berhektar-hektar, Bapak, sampai sekarang masih ada. Dari sumur itu kemudian, ya, dan kemudian dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Lahan kurmanya itu kemudian panennya, hasilnya nanti diberikan untuk dakwah Islam, diberikan untuk orang fakir miskin sampai tidak terbatas. Sehingga apa? Sampai-sampai pemerintah Saudi kemudian mengusulkan, gimana kalau hasil kebun kurma Utsman ini, ya, uangnya kita taruh di bank atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini nama Utsman bin Affan punya rekening bank di Arab Saudi. Masya Allah, Bu, ada ibu rekening isinya. Ya.
Luar biasa ini. Begitu Pak. Ya, umat Islam ini bersaudara. Ya. Apa tadi kata Imam Ali, takwa itu yang pertama apa? Allah. Ya, al-khawfu minal, orang yang takut kepada Allah. Yang kedua ciri orang takwa kata sahabat Ali itu adalah wal amalu bitanzil. Orang yang beramal beribadah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. At-tanzil itu makna lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya banyak. Ada At-tanzil, Az-zikra, As-sifa, Az-zikr. Kemudian Al-Furqan, Al-Huda. Ya kan? Banyak nama Quran tuh yang dinisbahkan kepada Allah. Salah satu At-tanzil. Kenapa Quran disebut At-tanzil? Karena dia diturunkan oleh Allah. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Turun ayat kepada Nabi yang pertama, Iqra. Pada saat Nabi sedang bertahan di Gua Hira. Makanya ayat yang turun disebut At-tanzil. Diturunkan oleh Allah. Ya Bu ya, kepada Rasulullah, ke dalam qalbu Nabi. Kenapa ke dalam qalbu Nabi? Enggak dibaca sama Nabi, sebab turunnya ayat sejarahnya itu tidak ditulis oleh Jibril di dinding gua. Ya, Iqra ditulis sama Jibril, Nabi baca enggak, sebab Nabi tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Walaupun sebagian pendapat membantah pernyataan saya ini. Saya ceramah menyampaikan tentang asbabun nuzul. Saya sampaikan bahwa Nabi tidak bisa baca. Kemudian ada yang bantah di YouTube. Itu ada salah satu ustadz radio data. Wah, ini pasti saya ini. Ya, dia enggak soal dulu ke saya, kita diskusi dulu, langsung bantah. Nah ini sekarang problem yang terjadi dalam konteks ukhuwah kita. YouTube ini sekarang justru dijadikan sebagai alat untuk saling mencerca, saling menghina, jadi tidak ada bahasanya tabayun. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan perkara itu tabayun dulu kepada orang yang buat perkara itu. Betul? Tabayun itu melakukan satu hubungan intim baik agar kita tahu kok ternyata begini. Nah ini yang sudah hilang dari kebiasaan masyarakat muslim kita. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, ya, ketika Al-Quran itu turun, ayat Iqra itu tidak ditulis di dinding Ka'bah, di dinding gua. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin, sebelum Ramadan, satu hari menjelang pulang, ya, saya alhamdulillah ada travel umroh, tiap bulan berangkat. Dan sekarang umroh gratis ternyata. Gratis Pak. Masuk Masjidil Haram nggak bayar Pak. Tawaf nggak bayar. Sa'i nggak bayar. Halo, yang bayar tahallul 10 real. Ya. Oh ya Ustaz, iya. Syaratnya satu, kalau Bapak ingin umroh gratis, haji gratis, Bapak pindah dari Harapan Jaya, buat rumah di samping Masjidil Haram. Ya. Halo. Yang bayar apanya? Nah itu dia kan. Kalau pesawat kan harus bayar ya. Emang punya saudara ibu pesawat, hotel. Jadi umroh gratis. Sepakat ya? Ya udah. Ya. Insyaallah. Saya mau kasih doa nih buat ibu supaya cepat berangkat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ustaz ini ngerjain nenek ya, supaya nggak ngantuk ya. Ya Allah paksain ya Allah saya supaya bisa rabu ya Allah buat berangkat umroh. Betul? Jadi memang harus dipaksakan ibadah itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi yang kedua, Al-Quran itu yang kita menjadikan rujukan. Quran ini, ya kan, tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kepada tali agama Allah. Apa itu Al-Quran? Di zaman Rasulullah SAW menyelesaikan perkara itu dengan Quran. Di zaman para sahabat menyelesaikan perkara dengan Quran. Ketika mereka bertikai, yang diangkat adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah i'tisam billah, tali agama Allah. Nah kita ini kan sekarang menyelesaikan perkara tidak dengan Quran, tapi muatab dengan
emosi, gitu kan? Halo, kita dudukin perkara, cari mereka yang paham Quran, cari guru yang mengerti Quran. Kami punya masalah, Ustaz. Masalahnya apa? Ya udah kita rendungin bareng-bareng dengan kepala dingin. Ini emosi terus adanya kan jadi emosi. Betul? Ya, apa sih kebanggaan kita kalau membenci orang itu? Apa sih kebanggaan kita kalau kita tidak suka orang itu? Apa sih kebanggaan kita kalau kita dendam itu? Capek ibu jadi pendendam itu. Capek ibu jadi pembenci itu. Capek ibu ngomongin orang itu, betul? Capek ibu hasad itu, dengki, masya Allah, capek kita ngeliat orang, ada dia lagi. Ya, kita mau belanja nih, warung di depan rumah dia di samping, ada dia di depan, kita muter. Jadi jauh Pak. Halo, betul tidak? Jadi capek. Aduh, ada dia lagi, malas banget lo ngeliat batang hidungnya. Batang hidungnya aja panas dilihat, apalagi batang pohon. Capek Pak. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, kata Nabi dalam hadis kursi. Ya, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang dari yang di langit. Bentuk kasih sayang ini adalah nilai kemanusiaan kita yang sekarang hilang dari diri kita. Apa yang terjadi? Kita sekarang kembali mengikuti orang-orang jahil masa lalu. Apa itu? Ya, sifat ananiyah tadi, egosentris tadi, egoisme tadi itu, ya kan? Mereka saling bantu, mereka saling memperkuat, tapi dalam konsep apa itu namanya? Asobiah, kesukuan. Jadi orang-orang Arab sebetulnya mereka itu orang yang paling kuat ikatan persaudaraannya, Pak. Mereka yang paling kuat, tapi ikatan persaudaraannya dibangun atas kesukuan. Kalau bukan suku gua nggak bantu, ya kan? Kuat mereka, makanya saling berperang. Aus dan Khazraj 120 tahun. Nabi datang, dipersatukan oleh Rasulullah, diislamkan oleh Rasulullah. Mereka bertikai lagi. Kemudian turun ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa kufrati minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Renungkan ayat ini. Yuk kita saling bermaafan. Ciri orang takwa dalam Quran itu, ya. Yang pertama, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ada yang tahu surah apa itu? Yang tahu saya kasih buku. Al-Imran ayat 133. Kayaknya Ustaz ini yang jawab. Benar. Masya Allah Ustaz ya. Kalau tahu ada Ustaz tadi saya ngomong enggak, saya bebas, takut tadi dikritik saya. Ya. 133. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul, ya, wasyari'u ila magfirah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Kita disuruh banyak istighfar, Ibu. Ya, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang sudah dipersiapkan, Pak, untuk orang-orang yang bertakwa. Surga luas seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa itu? Cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Bukankah gemar berinfak, gemar peduli, berkasih sayang itu terbangun karena ukhuwah, persaudaraan? Yang kedua, wal kazimin al-ghaiz. Mereka orang yang punya kemampuan menahan amarah, menahan emosi di dirinya. Walaupun dia punya kemampuan marah, tapi dia tahan. Bukankah itu adalah ukhuwah? Wal afina 'anil
punya kemampuan memaafkan kesalahan orang lain, semakin kita punya kemampuan menarik diri dari emosi, ya, tabayun terhadap perkara yang sedang kita alami, memaafkan kesalahan orang lain, itu lebih mulia, Bunda. Setuju? Mulia. Makanya bapak itu maafin Bu, udah deh. Masa lalu Ibu, jangan Ibu simpan di dalam hati. Ya, sampai hari ini masih Anda percaya sama bapak sudah setua ini. Emang masih ada keinginan bapak untuk mendua? Nah, loh, apalagi ini ya. 3 ciri orang takwa dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Yang pertama, gemar berinfak. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik itu. Berbuat baik konsepnya adalah muamalah, konsepnya adalah ukhuwah. Dengan cara seperti ini maka insya Allah kita saling mengerti. Setuju? Ya udah, kalau setuju kita tutup. Ya, jangan panjang-panjang ceramah Pak. Capek yang dengerin, apalagi yang ngomong. Gimana Ustaz? Kita diskusiin aja ya. Ini pembuka saja. Kalau bicara ukhuwah nggak ada habisnya Pak. Nabi itu di Madinah, Ustaz ya. Di Madinah itu Ustaz ada masjid ijabah. Kenapa disebut masjid ijabah? Masjid itu sebetulnya dulu masjid Bani Muawiyah. Ya, di wilayah Madinah itu ada Bani Muawiyah. Posisinya itu kurang lebih 380 meter dari Masjid Nabawi, di samping makam Baqi. Itu ada Masjid Ijabah namanya. Ya. Kalau Bapak browsing Masjid Ijabah di YouTube, itu ada keterangannya. Kenapa disebut Masjid Ijabah? Karena Rasulullah pernah berdoa di situ. Dari jalan-jalan Rasulullah dari gunung mampir ke tempat itu, kemudian beliau berdoa. Ada 3 doa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi cuma 2 yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 1 tidak. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain bukan tidak dikabulkan tapi ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Yang pertama apa? Nabi minta kepada Allah agar umatnya ini, ya, umatnya itu tidak binasa karena tenggelam. Karena tenggelam, dan Allah kabulkan. Jadi insya Allah Pak, walaupun banjir melanda kita nggak bakalan binasa, karena Allah kabulkan doa Nabi. Umatnya tidak akan pernah binasa karena tenggelam. Yang kedua, yang terkait dengan penyakit, Allah kabulkan. Ya, insya Allah penyakit apapun bisa sembuh. Ya, jika kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, Rasul minta agar umatnya itu tidak bertikai, tidak bercerai-berai. Yang ketiga ini ditangguhkan oleh Allah. Para ulama mengatakan, kenapa? Doa Nabi yang ketiga ini kan yang paling penting. Jika Allah mengabulkan pada saat itu, mungkin tidak ada pertikaian antara umat Islam sampai hari ini. Tapi ternyata Allah tidak mengabulkan atau menangguhkan doa Nabi. Ini adalah satu ikhtiar kita untuk membangun, ikhtiar kita untuk melakukan bagaimana caranya agar kita bisa menyatukan kolbu-kolbu kita setelah kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau doanya dikabul semua, kita tidak ada ikhtiar untuk menyatukan ukhuwah. Kembali kepada hati kita. Allah sudah berikan kita kuncinya. Quran sudah ada, Nabi sudah ada, caranya sudah ada. Tinggal kelapangan dada kita ini. Makanya para ulama mengkaitkan ukhuwah dengan akhlak, mengkaitkan ukhuwah dengan tazkiyatun nafs. Ya, saya mengisi kajian tazkiyatun nafs di Masjid Abu Al-Barakah itu hampir 10 tahun. Kebersihan hati, alhamdulillah sampai hari ini hati belum bersih-bersih juga. Makanya saya berhenti aja. Saya tawarkan kepada pengurus nih, kalau mau ada kajian khusus tazkiyatun nafs supaya lapang dada kita menerima ujian musibah. Ya, saya siap nongkrong di sini untuk kajian itu kapan saja. Yakin? Iya. Ya, insya. Itu juga kalau saya diterima sama bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau enggak, setelah ini udah saya pulang dan saya akan pernah kembali. Ya.
Takwa yang pertama al-khawfu minal jalil, cirinya takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bit tanzil, apa itu? Ya, wal qana'atu bil qadir. Yang ketiga wal qana'atu bil qadir. Jadi memiliki sifat qanaah. Walaupun kita mendapatkan yang kecil dari dunia, kita bersyukur saja. Betul? Dan yang keempat itu apa namanya? Berorientasi kepada kehidupan akhirat. Dunia ini untuk akhirat, Pak. Mati ini untuk hidup. Hidup untuk mati. Ya. Mati untuk hidup, hidup untuk mati. Kita ini mati duluan baru hidup. Kemudian dimatikan lagi, nanti dihidupkan lagi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, mati dan hidup itu dua kali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, ayat ini narasinya ditujukan kepada masyarakat kafir Mekah. Ketika Allah berikan mereka kenikmatan, tapi mereka tidak juga mau percaya kepada Rasulnya, tidak mau percaya kepada Quran. Maka turun ayat ini, kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Kenapa kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, bukankah dulunya kalian mati? Dulu kita mati. Kapan kita mati? Kita mati pada saat kita belum ada. Baru ada di sulbi orang tua kita, belum diciptakan dalam bentuk jasad. Ketiadaan adalah kematian. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Kapan hidup yang pertama? Ketika ruh ditiupkan ke jasad kita, ketika kita berada di alam rahim. Ya, jasad kita sudah sempurna, seorang bayi, mata sudah ada, telinga sudah ada. Ya, posisinya kalau dalam hadis, lihat di Arba'in An-Nawawiyah di hadis kedua kalau tidak salah, tentang posisi penciptaan. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Alaqah, ya, nutfah itu air. Jadi proses penciptaan manusia di alam rahim itu luar biasa, Pak. Kayaknya tidak ada satu pabrik pun yang punya kemampuan kecuali Allah. Di rahim ibu. Makanya ibu kan punya pabrik, ya kan, mencetak anak-anak, ya. Nutfah 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya nutfah mengental jadi alaqah, darah. Darah mengental 40 hari kemudian jadi mudghah, daging. 120 hari sempurna tubuh kita. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Apa kata Allah? Catat. Ya, apa yang dicatat? Yang pertama, warizquhu, rezekinya. Catat rezekinya. Yang kedua, apa itu? Wa umruhu, umurnya. Ya, ajalnya, wa ajalihi, ajalnya, umurnya. Apalagi? Amal solehnya. Yang ketiga, keempat, sakiyun aw sa'idun, bahagia dan sengsaranya. Jadi sebetulnya setelah kita ditiupkan ruh, Allah menetapkan catatan untuk kehidupan kita. Sudah ditetapkan oleh Allah ajalnya kapan, amalnya bagaimana. Bu, halo. Jadi ibu sudah memang ada segini, ya terima saja. Ya, wa ajalihi, ajalnya, ajal itu batas waktu, Pak. Kalau umur itu adalah perkara yang sedang kita nikmati, itu berarti kita masih punya umur. Kalau ajal itu batas waktu. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas waktu. Jadi santai saja, nggak perlu harus repot-repot kita demo nurunin agar orang waktunya habis. Turun sendiri entar. Ya, kalau masanya sudah turun. Halo? Ya, kalau sudah 2 periode sudah nggak perlu 3 periode. Ya kan? Ya. Satu. Ini ada hubungannya kayaknya dengan Syiah itu, ya. Nah, kemarin kita saling bergontok-gontokan. Sayang sekali memang, ya. Ya, politik itu memang selalu menyisakan perkara yang kadang kurang bagus. Mudah-mudahan kita saling bisa menerima keadaan, walaupun sakitnya itu di sini. Ya, Allah punya tahu siapa yang harus menjadi pemimpin, ya kan?
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan seterusnya. Itu ayat berkaitan dengan bahwa pemimpin itu harus diputar siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Allah yang punya pengetahuan. Untuk mengetahui itu, ya kita harus paham bahwa Allah yang punya segala apa yang Dia tetapkan. Ya, jadi apa yang berat? Sudah ya? Sudah jam 9, ibu-ibu udah ngantuk. Nah, bapak-bapak yang duduknya udah nggak enak diam. Ya, ada yang blonjor, udah silap lagi, udah nyender lagi, ya kan? Ya, sebab nampaknya saya lihat lagi banyak semutnya ini masjidnya. Ya, saya doakan semoga sehat selalu bapak-bapak. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Ya, monggo Bu, ada ibu-ibu dulu. Oh iya, saya yang ruangannya Bapak Ibu. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih ya. Hanya apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi nyata ada dalam kehidupan kita. Tadi Pak Ustaz sampaikan uhwah Islamnya itu sulit untuk tercapai manakala akidahnya belum benar. Ya. Kemudian jelas STMJ sholat terus maksiat jalan, tapi sholatnya belum benar. Nah, di sini saya hanya ingin minta pendapat Pak Ustadz. Kajian dilaksanakan, Ustadz menyampaikan isi-isi Al-Quran, bagaimana sebetulnya sebagai muslim yang baik, bagaimana Quran mengatakan sesama muslim itu saudara. Tapi tetap saja Pak Ustadz, saya malah ada salah satu ayat Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum umat kalau umat itu tidak mau berubah. Apakah ini diciptakan oleh Allah untuk cobaan umat-umat yang lain? Begitu Pak Ustaz. Karena ya nanti kalau kita lihat-lihat perpecahan umat Islam itu yang Pak Ustaz katakan karena sombong, egois, orang itu kecil semua. Nah, jadi mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Ini manusia memang diciptakan khusus untuk ujian bagi manusia yang lain atau bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa ini semangatnya. Ya, takbir. Harus kita apresiasi. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Ada dua hal penting dalam hidup, ya. Yang pertama terkait dengan takdir yang tidak bisa berubah. Ada takdir yang bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir tetap, ya, kematian itu tidak bisa dirubah, ditarik, dimundurin. Kalau udah waktunya mati maka dia mati. Juga takdir terkait dengan penciptaan. Kita ini sudah jadi laki-laki, ya sudah, jangan merubah jadi perempuan, okay? Tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir yang dikenal dengan takdir ikhtiyari atau takdir mu'allaq. Ya, contohnya apa? Misalnya kita ingin kaya, maka harus ikhti. Kita ingin pintar, maka harus belajar. Kita mau dapat jodoh, maka harusnya nyari. Ya, jodoh sudah ditentukan oleh Allah, betul. Tetapi itu masuk dalam kategori takdir ikhtiyari yang harus diikhtiarkan.
Makanya bapak punya anak, ibu punya anak, jangan dibiarkan saja di kamar terus. Orang nggak tahu, tetangga nggak tahu kalau ibu punya anak perempuan. Sekali-kali bawa ke pengajian. Kan bapak-bapak jadi tanya, itu siapa bu anak saya? Oh, sudah menikah belum? Kalau gitu gimana kalau kita saling jodohkan sama anak saya? Itu ikhtiar, betul? Jadi antar kita ini harus saling bersaudara. Begitulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika anaknya Hafsah bercerai. Hafsah bercerita kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Ali. Ya, ditawarkan sahabat Abu Bakar tentang Hafsah, nggak ngomong. Akhirnya Umar kecewa. Ini kok sahabat-sahabatku tidak ada yang merespon. Aku menawarkan anakku. Akhirnya siapa yang menjadi suami dari Hafsah itu? Rasulullah. Setelah Rasulullah menikahi Hafsah, baru Abu Bakar ngomong, sebetulnya bukan aku tidak mau, wahai Umar. Kenapa aku tidak mau? Sebab Nabi Muhammad Rasulullah pernah menyebut nama Hafsah. Ini ikhtiar. Jangan mengatakan, udahlah Pak, memang hidup kita miskin, ya kan? Ini ikhtiar, maka harus ikhtiar. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ya, takdir yang memang sudah waktunya, ketetapannya, ya. Termasuk dalam konteks ukhuwah ini, kalau kita tidak bisa merubahnya dengan ikhtiar kita untuk membangun kekuatan itu, untuk membangun kebersamaan itu, untuk membangun persatuan itu, kita nggak bakalan bisa. Tadi saya baru sampaikan hanya satu tuh, ya, pilar peradaban. Yang pertama, bagaimana kita membangun quwwatul aqidah. Yang kedua, quwwatul ibadah. Yang ketiga, quwwatul akhlak. Yang keempat, quwwatul ukhuwah. Yang kelima, quwwatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi, kekuatan persaudaraan, kekuatan akhlak, dan kekuatan akidah. Ini harus diikhtiarkan umat Islam. Dakwah itu harus kita ikhtiarkan. Sebagaimana kita hadir kembali, ini kan sebetulnya ikhtiar kita untuk bisa membangun kebersamaan, menyatukan fikrah, pemikiran, sehingga nanti muncul kekuatan. Dan ini butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Memang manusia diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia yang lain. Itu betul. Ya, Bapak diuji oleh Allah lewat ibu, ibu diuji oleh Allah lewat bapak. Betul? Anak diuji oleh Allah lewat orang tua diuji oleh Allah lewat anak. Rakyat diuji oleh Allah dengan pemimpin diuji oleh Allah lewat rakyatnya. Ya, saya diuji oleh Allah lewat ibu-ibu jamaah, ibu-ibu diuji sama saya. Apa yang saya uji dari ibu-ibu? Jadi memang kita harus ikhtiarkan. Nah, akan tumbuh kekuatan kebersamaan dengan pilar-pilar yang kita sebutkan tadi kalau kita memiliki visi yang sama dalam akidah dan ibadah. Perseteruan yang terjadi antara kita dengan saudara kita yang lain itu karena firqah, pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dan memang kita sudah dikotak-kotakan dengan kelompok-kelompok kecil ini. Ya, tidak ada masalah kita berorganisasi, yang Muhammadiyah monggo, yang NU monggo, yang Persis monggo, ya, macam-macam monggo, silakan saja. Tapi dalam konteks ukhuwah Islam kita memiliki satu hubungan ikatan akidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kita ini umat yang satu. Maka jangan pernah berpecah belah hanya karena perbedaan. Kalau perbedaan yang terhubung dengan persoalan perbedaan nasab, perbedaan latar belakang ilmu, perbedaan kulit, itu hal yang biasa, Pak. Dan itu tidak dijadikan sebagai sandaran kemuliaan oleh Allah. Jika Allah hanya memuliakan orang yang putih kulitnya, enggak mungkin Allah mengangkat Bilal bin Rabah. Bahkan kata Nabi, ya, Bilal itu, aku mendengar terompah surga di surga, terompahmu di surga, ya Bilal. Bayangkan, Bu. Ya, Bilal terompahnya udah masuk surga, padahal dia masih hidup. Padahal Bilal orang hitam. Kalau kemuliaan orang yang putih, yang hitam enggak, Allah tidak adil. Kalau yang mulia, yang kaya saja, yang miskin enggak, Allah tidak adil. Maka kekayaan, kemiskinan, putih dan hitam seseorang, ya, itu tidak menjadi ukuran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat adalah hati dan perbuatanmu. Sekarang yang harus kita lakukan, yang penting kita berbuat aja. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oh, udah diam. Ya. Baik ya, kita cukupkan saja. Ada ibu, silakan, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tentang ukhuwah Islam ya Ustaz, Ya. yang pada kehidupan zaman yang modern seperti sekarang ini gimana sih kita caranya ya menerapkan ukhuwah Islamiyahnya ya Ustaz? Sebab terutama generasi sekarang itu kan cukup dengan HP, mereka udah menyendiri gitu loh Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Terima kasih Bu, ini problem sama-sama, ini PR bagi kita semua. Kita memang tidak menafikan adanya teknologi. Teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita belum siap memang untuk bisa merengkuhnya, maka teknologi ini justru menjadi jalan semakin jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini problem ibu, mewakili dari semua ibu-ibu yang ada di dunia ini. Karena saya ketika ngaji pertanyaannya hampir sama. Gimana itu Ustaz? Ya, kuncinya adalah orang tua. Cuma masalah sekarang orang tua takut sama anak. Yang kedua, enggak enak sama anak. Yang ketiga, kasihan sama anak. Kasihan Ustaz, kalau dia nggak pakai handphone, dia minjem terus sama temannya. Ya, enggak enak Ustaz, kalau dia nggak punya handphone, ntar susah jadi komunikasinya, ya kan? Kita tidak berani mengatakan tidak kepada anak. Bukan berarti kita ini ekstrim keras. Kalimat tidak kita katakan kepada anak adalah bentuk sebuah kasih sayang. Walaupun kadang anak juga berontak. Ih, papa ini kayak ortodok aja, ya kan? Dinikahin sama orang yang kita kenal. Emangnya sekarang zaman Siti Nurbaya. Halo? Ya. Nah, pendidikan itu membutuhkan struktur komponen yang tidak hanya orang tua. Ada sifat-sifat yang harus kita bangun. Ada kerjasama yang harus kita bangun. Pertama, jujur, memang sistem pendidikan kita ini semeraut, ya, sistem pendidikan. Karena pemerintah punya tanggung jawab moral terhadap berbagai perkembangan teknologi yang terjadi hari ini. Yang kedua, apa? Masyarakat kita ini cenderung abai terhadap persoalan-persoalan moralitas di masyarakat kita. Yang ketiga adalah rumah tangga kita sudah disibukkan oleh berbagai aktivitas dunia. Jadi tiga tuh, pemerintah, masyarakat, keluarga. Nah yang ketiga, yang keempat saya tambahkan sistem. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan pakar-pakar pendidikan di Kota Bekasi. Ya, karena insya Allah beberapa bulan ke depan Bekasi akan mencari calon pemimpin, ya, untuk masa jabatan tahun 2004, 2019, 2029. Siapa calon wali kotanya sekarang? Halo? Jangan a priori bicara tentang politik. Politik itu penting, karena kebijakan politik itulah yang sesungguhnya harus kita perjuangkan agar anak-anak kita di masa depan itu menjadi lebih baik. Ini kadang-kadang udahlah jangan ngomong politik di masjid. Ya, dulu Nabi ngomongin politik di Masjid Nabawi, Pak. Ya kan? Bicara tentang strategi perang, strategi ini, bicara di masjid. Tetapi memang banyak masjid dijadikan hanya sebagai alat dan dimanfaatkan orang-orang politik demi kepentingan dirinya. Ketika butuh suara, dia datang ke masjid. Ketika sudah dapat, dia lupa sama masjid. Betul? Nah ini dia, makanya pilih orang yang suka masjid. Ini gini-gini juga saya mantan wakil wali kota nggak jadi. Ya, saya mantan wakil wali kota nggak jadi Pak. Tahun 2012 diusung oleh masyarakat Kota Bekasi, tapi saya malah jalur independen. Ya,
Nah sekarang saya ditarik oleh salah satu rekanan saja untuk membantu dan mengendorse beliau untuk menjadi wali kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera. Udah saya ngomong aja nih, jadi susah-susah ngomongnya ya. Ya, karena Pak Heri Koswara ini yang sekarang dia udah 4 periode jadi anggota DPRD, sekarang di DPR Provinsi. Dia sahabat saya, dia santri Pak, dia punya pesantren Pak. Pesantrennya di sini muridnya ada 3.000 orang. Dia punya pesantren Quran di daerah Sentul Pak. Dia membiayai semua sendiri. Saya bilang ini luar biasa nih Pak. Kenapa kita tidak jadikan pemimpin orang yang punya loyalitas terhadap pendidikan agama? Setuju? Nggak tahu ya, ada yang marah atau nggak saya ngomong. Setelah ini kan saya pulang, panitia yang ditegur kan? Ya. Jadi ibu komponennya banyak, insya Allah. Kita berdoa saja, ikhtiar saja sebagai orang tua, ya, insya Allah. Terus membangun komunitas pengajian sambil kita mendoakan anak-anak kita, semoga Allah soleh dan solehkan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah ya, ini diskusinya panjang kalau bicara tentang problematika pendidikan. Mau ditutup doa aja. Baik, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah yang Maha Mulia. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah dialah As-Samad, tempat kita bergantung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa saya ingin mengajak sejenak bermuhasabah. Kita merenung sambil kita beristighfar dalam hati kita masing-masing. Betapa panjang perjalanan waktu yang telah kita lewati. Tak terhitung jumlah kenikmatan yang Allah salurkan dalam kehidupan kita sampai detik hari ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan yang tersisa dari umur kita untuk bisa membangun kesadaran akidah, membangun kesadaran ibadah, membangun kesadaran berukhuwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua kebaikan-kebaikan itu perkara-perkara yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita beristighfar di hati kita masing-masing, kita sadar sering tanpa sadar kita menorehkan tinta hitam kemunafikan, dosa dan kesalahan di masa lalu hidup kita. Sering mata kita menatap yang haram, sering mulut kita berkata dusta dan munafik, sering telinga kita mendengar kalimat-kalimat yang fasik. Bahkan mungkin sampai detik hari ini pada saat kita memohon kepada Allah ampunan, di dalam hati kita masih memendam dendam, kita masih memendam benci, kita masih memiliki iri dan lain sebagainya. Sangat sulit kita pahami bagaimana Allah menerima doa kita sementara hati kita masih menyimpan segala rasa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon ampunan dari setiap salah diri kami. Bagimu ya Allah segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran zatmu ya Allah. Engkaulah yang maha mulia dengan keagungan kekuasaanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, limpahkanlah rahmah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan melaluinya ya Allah Engkau menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan,
Dengan rahmat ini ya Allah, Engkau mendatangkan semua hajat kami, membersihkan semua keburukan, mengangkat kami pada derajat yang tertinggi, menyampaikan kepada kami puncak tujuan kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran adalah